Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan seperti biasa di segmen analisa kripto ini kita akan mengulas untuk update beberapa koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. By the way teman-teman, buat kalian yang baru melihat channel ini, setiap pagi kita selalu update untuk news soal Bitcoin. Jadi kalau teman-teman selalu ketinggalan, silakan untuk subscribe dulu channelnya, dan teman-teman bisa cek langsung di profile channel YouTube kita ya, analisa pagi. Di situ kita khusus membahas untuk makroekonomi sama news-news apa aja yang memberikan impact terhadap market Bitcoin. Nah ini penting karena biasanya altcoin juga terpengaruh sama Bitcoin. Jadi silakan teman-teman untuk nonton dulu video-video dari analisa pagi supaya mungkin relate sama pembahasan kita di beberapa koin terpilih yang udah teman-teman request di kolom komentar. Oke, kita hari ini akan membahas untuk beberapa koin dari Engine, ini di request oleh Xiaomilk, dan juga beberapa member atau teman-teman yang lain ya yang udah request cukup lama untuk pembahasan Engine. Thank you banget kesabarannya untuk menunggu, dan satu lagi kita akan bahas Digibyte. Ini juga requestan udah cukup lama dan kita akan bahas hari ini. Pembahasan akan kita mulai dulu dari Engine. Hari ini Engine diperdagangkan di kisaran hampir Rp5.000, marketnya naik sekitar 3,85%. Engine ini adalah sebuah project yang berbasiskan dengan gaming sama NFT. Belakangan dia cukup gencar bikin NFT, teman-teman. Jadi Engine ini sudah merilis beberapa permainan sebenarnya, baik di Android ataupun di PC. Dan juga dia sudah punya wallet Engine ya, Engine Wallet yang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas bagi mereka yang bermain game. Kalau ada play to earn supaya bisa masuk ke wallet tersebut. Kalau mereka yang suka berdagang NFT juga bisa disupport oleh wallet tersebut. Jadi Engine mengklaim dirinya memiliki kecepatan transaksi sampai 6 detik setiap transaksinya dengan cost yang sangat-sangat murah, hanya $0,0008 saja. Jadi bisa dibilang ini sangat-sangat cepat ya teman-teman. Oh maaf, transaksinya itu lebih dari 5.000 transaksi per detik dengan reward staking sampai di atas 10% buat Engine. Kita akan lihat dari beberapa news yang cukup rame di market teman-teman. Engine kabarnya itu meluncurkan blockchain mereka ya di tanggal 13 September 2023 kemarin di Singapura. Ini acaranya dihadiri oleh banyak sekali penggiat antusiasme dari dunia kripto teman-teman, dimana acaranya diselenggarakan di Singapura, dan Engine berfokus dengan beberapa project, salah satunya untuk menciptakan wallet yang lebih kompatibel sama NFT. Kemudian di dalamnya juga bisa untuk mensupport beberapa marketplace NFT. Kemudian ini ada integrasi dengan beberapa platform NFT lain teman-teman. Itu kemudian pengembangan gaming dan juga beberapa penyesuaian-penyesuaian dengan meluncurkannya blockchain yang khusus untuk mereka. Ini tentunya bisa saja menjadi sentimen yang positif buat Engine di bulan September kemarin. Kemudian dari data terbaru juga menunjukkan saat ini memang ada peningkatan jumlah aktivitas di chain yang ada di Engine. Kalau kita lihat dari beritanya, Subscan untuk engine blockchain baru saja diperbarui tingkat lanjut, memperdayakan pemain dan juga kolektor untuk membuat keputusan yang tepat dan bernuansa gaming ya. Pengembang game kini dilengkapi dengan wawasan data berharga untuk mengelola perekonomian dalam game secara efektif. Ini adalah langkah maju yang penting untuk engine blockchain menjadi salah satu ekosistem NFT yang paling kuat di dunia. Mereka datang dengan membawa semangat yang luar biasa teman-teman dari Engine. Itu kemudian kita lihat dari berita yang lain, ini mereka baru aja mensupport migrasi ya atau swap token dari Efinity menjadi Engine. Ini ada migrasi yang disupport langsung oleh Crypto.com. Crypto.com mendukung migrasi koin Engine dan juga pertukaran token Efinity. EV akan dihapuskan dari aplikasi dengan pertukaran Crypto.com di pertukaran Crypto.com, dan ENG akan diterbitkan kembali. Jadi ini rasionya 1:1 teman-teman. Jadi EV-nya akan dihapuskan dan semuanya masuk menjadi likuidasi yang dimiliki oleh ENG. Itu beberapa kabar dari Engine protokol, dan kalau kita lihat memang secara news nggak terlalu banyak juga buat Engine. Mereka tetap mendevelop project mereka dalam beberapa waktu, dan so far sih masih cenderung so good. Engine akan mengikuti nih pergerakan-pergerakan dengan beberapa kompetitor yang juga berada di game yang sama.
di sektor yang sama, yaitu sektor gaming seperti The Sandbox, Mana. Jadi kalau teman-teman lihat di channel ini ada analisa soal Sandbox, Mana, Engine kemungkinan akan punya pergerakan yang kurang lebih mirip seperti koin-koin tersebut. Ya, sekarang kita akan lihat gimana pergerakan dari ENJ ya. Kita akan cek ENJ USDT. Nah, kita pakai chartnya Binance. Hari ini memang sudah mengalami tren penguatan dan so far cenderung bagus. Pergerakan ENJ so far sudah berhasil breakout dari MA200 yang mengindikasikan ENJ sudah mulai masuk ke fase bullishnya, teman-teman. Ini baru tahap awal, ditunjang dengan volume perdagangan yang bagus, kemudian smart money juga cukup oke. Saya rasa Engine masih punya prospek dan juga potensial untuk next bull run. Dia bakalan cukup mirip pergerakannya sama Sandbox dan juga Mana. Jadi teman-teman boleh pantau dua token tersebut. Secara pergerakan Engine sudah sangat baik ya, dia sudah breakout dari trend line di sini. Kemarin sempat naik dan spike turun lagi ya. Ini dia sempat bullish naik, kemudian dia turun untuk ngetes level supportnya di kisaran 0,24 dan setelah itu melanjutkan tren bullishnya. Jadi kalau teman-teman masih punya Engine sekarang, saya rasa ini masih layak di hold. Untuk targetnya resistance kuat itu ada di kisaran $0,5, teman-teman. Bila mana trennya mencapai level tersebut, ya itu sudah masuk ke fase support yang cukup penting atau resistance yang cukup penting untuk dilalui ENJ. Masih ada level-level di atasnya yang lebih tinggi untuk menjadi target, tapi untuk jangka pendek saya rasa ke level tersebut cukup penting ya untuk kita tembus dulu supaya ya pergerakan ENJ bisa terus meneruskan tren bullishnya. Sementara ada beberapa level resistance minor yang bisa teman-teman perhatikan. Salah satunya yaitu di level saat ini di kisaran 0,34 ini merupakan level yang bisa saja menahan pergerakan ENJ. Selling pressure mungkin akan masuk di level-level saat ini. Gitu guys. Jadi so far ya bagus-bagus aja buat ENJ. Kalau ENJ koreksi arahnya kemana? Arahnya bisa menyentuh level MA200-nya kembali yaitu di kisaran 0,29 dengan probability penurunan sampai sekitar 10%, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau akumulasi ENJ bisa banget untuk pikirkan ya, untuk planningkan di level 0,29 bisa menjadi target akumulasi. Jadi itu buat ENJ. Now kita akan bahas untuk Digibyte. Nah, Digibyte ini adalah salah satu alat pertukaran mata uang gitu, teman-teman, dimana memang dia memberikan beberapa fasilitas seperti smart contract, aplikasi terdesentralisasi, dan juga validator. Mereka tersedia, mereka sudah memiliki software wallet dan juga hardware wallet untuk mensupport layanan transaksi dari Digibyte ini. Mereka mengklaim desentral, kemudian punya keamanan yang baik dan juga punya kecepatan transaksi sampai 15 transaksi, teman-teman, 15 transaksi ya, tentunya lebih cepat daripada Bitcoin, 10 kali lebih cepat daripada Bitcoin. Kemudian yaitu ini websitenya masih belum diperbarui, dari tahun 2018 mereka sudah ada, sampai sekarang masih belum banyak update. Kemudian kalau kita lihat dari Twitter, mereka juga masih tetap update. Sepertinya ada beberapa project yang mereka kerjakan, teman-teman. Ini ada beberapa fitur yang sudah selesai dalam pemeriksaan kabarnya. Kemudian kode ini bersifat publik dan hanya mencakup MVP. Oke, ini sebuah data-data soal status daripada project ini, Digibyte walletnya. Tapi itu nggak terlalu penting sebenarnya. Kalau kita lihat sih dari engagement dari Digibyte sebenarnya nggak terlalu rame, teman-teman. Kalau saya sih melihat project ini kayaknya tidak terlalu banyak mendapatkan antusiasme dari tidak banyak mendapatkan perhatian ya daripada user, daripada penggiat kripto. Kalau teman-teman bisa lihat ya jumlah viewersnya sekitar 2000 dengan engagement no comment, nggak banyak yang komen juga soal project ini. Tapi aku akan kabarkan kalian berita yang cukup ya penting, teman-teman. Digibyte founder step away from the project. 9 tahun dia punya sekitar 500 dolar Digibyte saja. Ini berita yang negatif sebenarnya untuk Digibyte, di mana dikatakan kalau founder dari Digibyte ini sudah menjauh dari projectnya. 9 tahun kemudian dia hanya punya token senilai 500 dolar Digibyte saja. Digibyte founder step away after almost dekade. Jadi sudah 10 tahun mereka mengajakkan proyek ini kurang lebih ya. Dan akhirnya foundernya memutuskan untuk mundur, teman-teman.
Jadi mengungkapkan bahwa dia menyumbangkan sekitar 500.000 dolar uangnya untuk promosi dan juga pembuatan prototipe di Digibyte. Dan setelah menginvestasikan tersebut selama 10.000 jam, ia berkata dia telah melakukan 4 pekerjaan sampingan untuk menjaga rumahnya. Jadi untuk bikin project ini, foundernya itu sudah bekerja keras. Dia sudah mendonasikan, menyumbangkan sekitar 500.000 dolar ya teman-teman, untuk membuat project Digibyte ini. Dan dia mengakui tanggung jawab atas situasi ini adalah salah satu yang menyatakan, yang akhirnya memutuskan dia untuk mundur. Dia tidak menyalahkan siapa-siapa, dan ya untuk sebagai salah satu founder, dia sudah cukup melakukan kerja keras untuk project ini. Saya tidak menyalahkan siapapun kecuali diri saya sendiri karena mengalami situasi ini. Saya mempercaya orang yang salah melakukan perdagangan yang buruk dan memiliki prioritas pekerjaan yang salah. Jadi intinya ya TT namanya, founder dari Digibyte itu sudah mengumumkan untuk keluar dari project ini, teman-teman. Jadi kabar yang negatif. Ya, sampai hampir jual rumah loh, harus mencari kerjaan sampingan juga untuk menutupi project ini. Jadi buat teman-teman yang masih punya Digibyte, silakan teman-teman untuk pikirkan lagi apakah project ini layak untuk teman-teman hold atau enggak. Even foundernya aja udah nyerah untuk developing projectnya. Kita akan lihat dari pergerakan chart seperti apa untuk Digibyte. Digibyte sudah listing di banyak exchange ya, seperti di Binance, kemudian KuCoin, Bitfinex. Jadi sudah menjadi koin yang cukup senior sebetulnya. Jika kita lihat dari pergerakan Digibyte so far ya nggak terlalu nendang juga ya, pergerakannya masih cenderung slowing. Kalau kita perhatikan beberapa waktu dia mempertahankan level support di 0,0057, even ketika Bitcoin sudah rally seperti sekarang ini, Digibyte masih belum kemana-mana. Ini menunjukkan memang mereka kehilangan betul founder pendana mereka, dan sehingga proyek-proyek yang mereka post di Twitter sebenarnya ya tidak terlalu banyak juga teman-teman. Masih seperti project ini ada tapi cuma buat hidup, cuma buat sustain aja, dan tidak ada project yang terlalu wow juga untuk project ini Digibyte kalau kita perhatikan dari Twitternya. Jadi bisa banget teman-teman untuk pikirkan kembali. Dari Digibyte level supportnya ada di kisaran 0,006 dolar dengan target resistance ada di kisaran 0,017. Masih cukup tinggi teman-teman, dan target ini mungkin akan bisa tercapai jika ada wheels yang cukup baik hati untuk menggerakkan harganya menguat. So far kalau kita lihat dari pergerakan wheels ini ada yang masuk memang, tapi tipis banget teman-teman. Volume perdagangannya juga nggak terlalu tinggi, impact kenaikan harganya pun juga tidak terlalu tinggi kalau menurut saya. Jadi nanti akan ada momen ketika Digibyte naik ya, jadi jangan terlalu FOMO juga, jangan terlalu ketakutan juga teman-teman. Apapun yang saya sampaikan ini against, teman-teman harus cek sendiri juga kebenarannya, tapi kita ambil dari beberapa data-data news yang cukup terpercaya juga. Jadi itu teman-teman buat Digibyte. Secara fundamental udah big no. Secara teknikal dia mungkin masih punya opsi untuk kenaikan jangka pendeknya. Semoga aja benar-benar terrealisasi. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempatku berbagi informasi, update-update soal project crypto, dan juga news-news yang ada di market. Teman-teman juga bisa berdiskusi sama-sama di komunitas Telegram kita, sharing informasi, atau apapun itu. Mungkin ada yang suka curhat, silakan untuk check out link yang ada di kolom deskripsi kalau teman-teman tertarik untuk join. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.